Ya, teman-teman, kita bertemu lagi pada kesempatan ini. Saya ingin mengajak teman-teman untuk merenungkan lagi dari episode Renungan Sebutir Debu tentang berjalan bersama Tuhan. Seringkali dalam keadaan manusia hidup di dunia, seringkali kita menemukan masalah-masalah yang berat. Seringkali ada masalah keuangan, dalam masalah kesehatan, ada masalah keluarga, ada masalah-masalah bisnis, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya mau mengajak teman-teman dan Bapak Ibu sekalian untuk merenungkan bagaimana kita harus berjalan bersama Tuhan dalam segala keadaan yang sulit untuk ditebak, karena kejadian-kejadian dan semua kesulitan-kesulitan bisa tiba-tiba mendadak terjadi. Seperti halnya COVID-19. Selama COVID ini, begitu banyak perusahaan-perusahaan hancur. Begitu banyak kejadian-kejadian yang tidak terduga. Begitu banyak peristiwa-peristiwa menyedihkan ketika salah seorang anggota keluarga kita terkena COVID, lalu meninggal dan tidak boleh dikubur dengan upacara biasa, tapi seolah-olah dikubur dalam tempat penguburan khusus yang disediakan untuk COVID. Keluarga tidak boleh datang, tidak boleh teman menemani, tidak bisa bikin upacara keagamaan dan sebagainya. Sehingga manusia semua bingung akan keadaan ini. Hari depan seolah-olah tidak ada dan tidak punya harapan. Nah, sebagai orang Kristen, bagaimana harus kita menyikapi hal ini? Apakah kita harus berserah atau kita harus tetap berusaha dengan sekuat tenaga untuk melawan keadaan ini? Seringkali kita memikirkan bahwa Tuhan itu maha baik, maha pengasih. Tapi kalau Tuhan maha baik dan maha pengasih, kenapa Tuhan izinkan untuk ada sakit ini? Tapi kalau dipikir lagi, dengan ada sakit ini, maka banyak keluarga-keluarga juga yang tadinya tidak bersama-sama, tidak bisa kumpul sama-sama, suami istri dan anak, menjadi berkumpul bersama-sama. Jadi ada sisi baik, ada positifnya, juga ada negatifnya. Nah, bagaimana kita menyikapinya sebagai anak-anak Tuhan? Di dalam segala kesulitan ini, dalam ketidakpastian ini, kita harus ingat, waktu kita jadi anak Tuhan, kita harus kenal dulu siapa Tuhan kita. Kalau kita kenal Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah juru selamat. Kalau kita kenal Tuhan bahwa Tuhan itu Bapa kita yang di surga. Kalau kita kenal Tuhan bahwa Tuhan itu adalah maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang. Kalau kita kenal siapa Tuhan kita, siapa Bapa kita yang adalah pencipta alam semesta. Kalau kita kenal Bapa kita, semua ini adalah Tuhan yang awal dan yang akhir, yang menguasai hari depan. Maka kita bisa berserah dan kita bisa hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Saya kasih contoh. Waktu Ayub itu seorang kaya sekali, binatangnya banyak, sapinya, dombanya, kambingnya, semua. Hartanya berlimpah, anaknya ada 10. Keluarga ini keluarga yang diberkati Tuhan dan sangat disayang oleh Tuhan. Tapi saatnya iblis ingin mencobai imannya, sehingga iblis minta izin kepada Tuhan untuk mencobai dia. Dan Tuhan izinkan. Kenapa Tuhan izinkan? Karena Tuhan tahu hati setiap manusia. Tuhan tahu hari depan setiap manusia. Tuhan tahu hati tiap anak-anaknya yang sayang kepada dia dan hormat kepada dia. Waktu diizinkan 10 anaknya mendadak meninggal, tersambar petir. Binatangnya habis semuanya, segera habis dalam waktu yang mendadak juga.
Lalu dia saking stres, dia sampai sakit, sampai dia gatal-gatal. Kita tidak tahu sakitnya apa, mungkin kena kusta, mungkin apapun. Sampai dibilang itu dia menggaruk dengan pecahan keramik atau beling sehingga berdarah dan agak bau. Lalu teman-temannya sendiri, teman baiknya datang kepada dia dan menghakimi dia dan mengatakan, Ayub, kamu pasti bersalah kepada Tuhan. Tidak mungkin kalau kamu tidak bersalah kepada Tuhan, kamu dihukum. Tapi Ayub tidak komplain, dia tidak berontak, dia tetap taat kepada Tuhan. Bahkan istrinya pun mengata-ngatai dia. Tapi dia bilang, masa kita mau terima yang baiknya saja dari Tuhan? Kalau Tuhan izinkan saya untuk mendapatkan musibah ini, Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan pencipta saya dan pencipta alam semesta. Saya hanya harus taat. Nah, disinilah iman Ayub yang menyelamatkan dia. Sehingga Tuhan senang. Pada akhir cerita, singkat cerita, Ayub disembuhkan, Ayub ditolong, dan bahkan Tuhan memberkati dengan 10 kali lipat dari segala kekayaannya yang terdahulu. Itulah kalau kita sebagai anak Tuhan mau berjalan dalam iman. Berjalan bersama Yesus harus berjalan dalam iman. Yang seringkali memang bertentangan dengan rasio, tapi kita harus imani. Tuhan mengatakan, mintalah apa yang kamu minta dalam namaku, aku berikan. Anggaplah segala yang kamu minta sudah kamu terima. Itulah iman. Sampai di sini dulu teman-teman. Nanti kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Ini adalah episode Walking with Jesus. Berjalan bersama Tuhan. Senang susah berjalan bersama Yesus.